jujur. Ketika saudara melihat orang banyak yang besar jumlahnya, apa yang muncul di hati saudara? Pasti beda-beda. Saya beri contoh saja ya, jangan tersinggung, saya cuma beri contoh. Kalau orang itu pabrik sepatu, ngelihat orang banyak, dia mikir apa? Ayo cepat, nggak usah ragu-ragu jawabnya ini ya. Ayo mikir apa? Kalau orang itu pabrik sepatu, ngelihat orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, kira-kira kalau aku buka toko sepatu di sini laris enggak ya? Lihat kiri kanan, ada berapa toko sepatu di sini? Dan itu tidak salah, memang dia pengusaha sepatu. Kalau itu pengusaha salon, lain lagi. Saya akan lihat, kira-kira kalau aku buka yang cukur berapa banyak, yang ke salonku berapa banyak. Yang dibutuhkan apa di sini? Kalau dia penjahit, lain lagi pikirannya. Ngerti maksud ini? Nah, kalau saudara pengusaha rumah makan, lain lagi melihat orang banyak itu. Nah, banyak pendeta melihat orang banyak itu seperti para pengusaha itu. Wah, kalau aku buka kerja di sini ya, dengan model begini pasti banyak kolektorku. Nah, itu lain. Maaf, jujur saudara, setiap kali kita melihat orang banyak yang besar jumlahnya, apa yang menggerakkan hati kita? Inilah nilai gereja yang akan dihakimi oleh Yesus Tuhan, kepala gereja itu. Ayo kita jujur. Saya buktikan ini kepada saudara, dengar baik-baik. Saudara percaya hati Papa kita itu ada di satu ayat, yaitu Yohanes 3:16. Yang belum hafal, belum Kristen. Walaupun rajin ke gereja, serius saya berkata, kalau saudara nggak hafal Yohanes 3:16, ini pasti belum Kristen. Ayo awas, buka Alkitabnya. Awas nggak hafal, awas, ayo kelihatan tuh. Ayo ada yang buka. Betul, masih ingat apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia berikan siapa? Nah, berarti sudah Kristen semuanya. Tunggu dulu, jangan puas. Saya akan tanya kalimat berikut. Menurut saudara, berapa persen gereja melakukan ayat itu untuk orang di luar gereja? Jangan jawab sebelum saudara tahu pertanyaan. Saya ada sebuah pertanyaan kepada saudara. Sebuah pertanyaan dengan dua jawaban, multiple choice atau pilihan. Dengarkan baik-baik. Menurut saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus, menurut saudara, A, jawabannya, lebih senang dibuatkan gedung gereja yang mewah dan megah dengan program ibadah yang wah hebat, atau B, dicarikan orang-orang yang belum kenal dia supaya orang-orang itu kenal dia, atau B, wih pintar semuanya, tepuk tangan buat diri sendiri. Lu yang gak usah ragu-ragu karena saudara hebat. Betul B jawabannya? Betul. Jangan kaget, pertanyaan terakhir di bagian ini. Tapi faktanya kita kerjakan atau B. Gak usah ragu-ragu, cepat. Nah, itu namanya apa? Munafik. Tahu kebenaran tapi tidak mengerjakannya. Gereja itu munafik. Jawab iya atau tidak? Itulah kita. Tahu yang B, Bapa dan Tuhan Yesus lebih senang Yohanes 3:16 tergenapi. Karena untuk itulah rencana kekal. Tapi faktanya kita kerja apa? Maka itu kurangi sebanyak-banyaknya kegiatan kegerejaan. Buang uang, buang waktu, buang tenaga, dan tidak menjangkau yang di luar sana. Apa yang menggerakkan hati kita? Setiap kali kita lihat orang banyak yang besar jumlahnya itu. Begini Tuhan kita. Maka bagaimana hati Yesus? Baca lanjut ayat 14. Bagaimana hatinya? Tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus buat apa selanjutnya? Menyembuhkan mereka yang sakit. Ingat. Tujuan pertama dia mau apa? Jangan lupa, mau apa tadi di situ? Menenangkan diri. Dia tergoncang.
tapi dia harus korbankan kepentingannya sendiri demi orang banyak. Apakah setelah dia menyembuhkan yang sakit semuanya itu selesai? Jawabannya apa? Tidak. Lihat ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, Guru, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini daerah gunung. Mari kita kejar pertanyaan ini. Karena untuk apapun juga, saudara, motivasi kita itu yang menentukan kita ini Kristen model apa. Saya ulangi lagi, apa saja yang kita buat harus kita cek, kita periksa motivasi kita apa dalam memutuskan apa saja dalam hidup ini. Katakan amin. Motivasi itu menentukan siapa kita. Orang yang mata duitan, apa saja yang dia lakukan dan sebelum dia lakukan, selalu uang adalah tujuan. Dan tidak salah kalau memang dia mata duitan. Maka itu tanyakan, melihat orang banyak, apa motivasi kita? Seperti tadi, pengusaha sepatu pasti mikirnya berapa ukuran kaki orang-orang itu. Pengusaha rumah makan, kira-kira cocok masakan apa di sini kalau aku buka. Pengusaha salon akan lihat juga, kira-kira mereka mau masuk salonku dengan model apa dan sebagainya. Kalau dia penjahit akan mikir juga. Nah, motivasi kita, pertanyaannya, masa Tuhan Yesus masa Tuhan Yesus nggak tahu kalau ini sudah mulai malam dan tempat ini sunyi? Dia tahu nggak? Tahu. Lalu apa motivasi murid-murid berbicara hal itu? Siapa bisa jawab? Ayo cepat, nggak usah sibuk, sudah biar aja, nggak apa-apa. Apa motivasinya? Ayo coba jawab. Ayo, pasti ada beragam nanti itu. Apa motivasinya? Murid-muridnya memberitahukan gurunya kalau hari itu sudah malam, menjelang malam dan tempat ini sunyi. Kan dia juga sudah tahu. Coba jawab, apa motivasi mereka? Iya, betul. Supaya mereka pulang, itu betul. Tapi dasar motivasinya bukan itu. Pelit, nggak mau repot. Catat itu baik-baik. Bukan cuma pelit, akarnya di dalam dasar hati mereka nggak mau repot, suruh pulang karena mereka sendiri belum makan. Betul tidak? Itu masalahnya, saudara. Apa yang ditulis di Matius 14 ayat 15 ini, itulah motivasi gereja kebanyakan zaman sekarang. Nggak mau repot ngurus orang-orang yang di luar, nggak mau repot. Ayat 16, kaget nanti kita lihat ayat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tegas. Maka perkataan dan jawaban Tuhan Yesus kepada argumentasi murid-muridnya, suruhlah mereka pulang, dan seterusnya. Inilah jawabannya. Tidak perlu mereka pergi. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau ada orang pelit di 12 murid itu langsung stroke hari itu, saudara. Beri makan orang segini banyak. Uangnya siapa? Coba bayangkan. Itulah Yesus. Padahal dia sendiri perlu tenang. Dia masih tergoncang. Sudah melayani mereka untuk menyembuhkan mereka, dia masih mikir beri mereka makan. Jujur gereja, berapa persen kita punya hati seperti ini? Jujur. Maaf majikan-majikan, jangan marah saya bicara. Siapa yang punya pembantu rumah tangga, lalu berasnya dibedakan antara kita makan dan mereka makan, kejam itu. Kita makan beras mahal, mereka makan beras dolok. Awas dalam nama Yesus. Siapa majikan Kristen yang membedakan lauk yang kita makan dan yang mereka makan? Awas. Kita belum Kristen kalau model seperti itu. Maaf. Ingat perwira di Kapernaum, orang kafir, dia orang Roma, dia penjajah. Apanya sakit mau mati? Coba apanya? Pembantunya, hambanya.
Mari kita kejar. Koma, jujur. Ketika saudara melihat orang banyak yang besar jumlahnya, apa yang muncul di hati saudara? Pasti beda-beda. Saya beri contoh saja ya, jangan tersinggung, saya cuma beri contoh. Kalau orang itu pabrik sepatu, ngelihat orang banyak, dia mikir apa? Ayo cepat, nggak usah ragu-ragu jawabnya ini. Ayo mikir apa? Kalau orang itu pabrik sepatu, ngelihat orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, kira-kira kalau aku buka toko sepatu sini laris enggak ya? Lihat kiri kanan, ada berapa toko sepatu di sini? Dan itu tidak salah, memang dia pengusaha sepatu. Kalau itu pengusaha salon, lain lagi. Saya akan lihat, kira-kira kalau aku buka yang cukur berapa banyak, yang ke salonku berapa banyak. Yang dibutuhkan apa di sini? Kalau dia penjahit, lain lagi pikirannya. Ngerti maksud ini?